Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelas 6B5 dengan saya Alia Nabila. Saya Laila Safariana. Saya Dewi Wilyasari. Saya Ada Jafrila Indriani. Di sini kami akan mempraktekkan pada praktikum 5 dengan materi neuropatik diabetik. Di sini saya akan membacakan terkait dengan skenarionya. Jadi skenarionya itu terdapat seorang wanita berusia 56 tahun datang ke klinik dengan mengeluhkan rasa kebas pada kedua kakinya. Keluhan yang dirasa ini muncul kurang lebih selama 6 bulan terakhir. Keluhan ini semakin bertambah parah ketika pasien ini melakukan aktivitas sehari-hari, terutama ketika pasien ini sedang berdiri lama, dan keluhan ini berkurang ketika pasien ini saat beristirahat. Setelah diketahui menderita diabetes mellitus, pasien ini rutin kontrol ke dokter dan mengkonsumsi obat secara rutin. Pasien ini 2 bulan terakhir rajin datang ke klinik fisioterapi untuk melakukan terapi, akan tetapi keluhan pada kebas ini masih muncul sehingga pasien ini terus mengeluhkan keluhannya ini. Pasien ini tidak memiliki riwayat penyakit sebelumnya, tetapi ada riwayat keluarga yaitu diabetes mellitus. Kemudian untuk pemeriksaan subjektifnya ada identitas pasien. Pertama itu ada namanya itu Nyonya X, kemudian usianya 56 tahun, kemudian jenis kelaminnya itu perempuan, agamanya tidak diketahui, alamatnya tidak diketahui, dan nomor rekam mediknya juga tidak diketahui. Untuk keluhan utamanya yaitu pasien mengalami rasa kebas pada di kedua kakinya, dan rasa kebas ini diperparah ketika pasien ini melakukan aktivitas sehari-hari dan merasa ringan ketika pasien ini sedang beristirahat. Selamat datang Ibu di klinik fisioterapi. Sebelumnya perkenalkan, saya Fisio Laila. Di sini akan menangani Ibu. Sebelumnya saya izin bertanya untuk identitas Ibu terlebih dahulu sebelum kita memulai nanti sesi pelatihan. Oke, untuk nama Ibu siapa? Dewi. Ibu Dewi. Usianya berapa, Bu? 56 tahun. 56 tahun. Alamat Ibu di mana? Di Godean. Oke, alamat Ibu di Godean. Iya, Ibu. Oh iya, Bu, untuk keluhan Ibu datang ke klinik ini? Kemarin tuh kaki saya kayak ngerasain lemas gitu. Oh, kakinya lemas. Iya. Udah berapa lama Ibu kakinya lemas? Itu udah 6 bulan yang lalu. Udah cukup lama ya, Bu, 6 bulan yang lalu. Terus kalau untuk berdiri lama itu sakit, jadi nggak kuat gitu. Oh, kalau berdiri lama itu udah sakit banget kakinya. Iya. Kalau misalkan istirahat itu enakan atau gimana? Iya, kalau untuk istirahat tuh ya enakan, tapi kalau buat aktivitas sakit lagi. Berarti kalau misalkan aktivitas itu udah sakit kakinya, tapi kalau istirahat udah nggak sakit lagi. Iya. Ibu sekarang ada konsumsi obat atau gimana? Iya, setelah udah 2 bulan ini saya rutin konsumsi obat. Oh, udah 2 bulan ini udah rutin konsumsi obat. Berarti Ibu sebelumnya udah ke dokter ya? Iya, udah ke dokter. Oke, udah rajin kontrol juga 2 bulan tapi masih Sakit. Iya, kayak ada lukanya juga sekarang. Oh, ada luka. Iya. Oke, Bu. Oh, iya. Oke, Bu. Oke, baik Ibu. Sekarang saya melakukan pemeriksaan terlebih dahulu ya kepada Ibu. Permisi. Nanti kalau misalkan ada apa-apa, Ibu bilang aja ya. Kalau misalkan ada nyeri, Ibu kerasa saya pegang? Enggak. Oke. Enggak ada. Ada rasanya tapi itu kayak cuma dipegang gitu, tapi enggak ada rasanya kebas gitu. Oh, iya. Oke, kita pegang dulu. Saya bandingkan ya sama yang ini, dua-duanya ya tadi sakit. Sangat ya, Bu.
Bu, selanjutnya nanti akan saya tanyakan tentang kemampuan sensoris dari Ibu. Nanti Ibu bisa tebak apakah ini halus ataupun tajam. Oke, silakan Ibu tutup mata terlebih dahulu. Boleh Ibu nanti tebak ini gimana? Halus apa tajam ya? Halus. Oke, selanjutnya. Tumpul. Oke. Sebelahnya lagi. Ini gimana Bu? Halus. Ini. Tumpul. Oke. Udah. Udah. Oke, selanjutnya Ibu di sini ada pemeriksaan nyeri. Di sini kita ada alatnya Bu, namanya visual analog scale. Nah, jadi nanti di sini adalah nyeri yang tidak terasa. Jadi ini ringan sampai ke atas ini dia sudah berat sekali Bu. Oke, nanti Ibu tinggal digeser saja. Nanti coba Ibu kalau misalkan saat diam seperti ini, kira-kira nyerinya seberapa Bu? Boleh digeser Bu. Oke. Skala nyerinya 3. Kalau misalkan saya pegang, nah, Ibu kira-kira nyerinya berapa Bu kalau dipegang? Oke, nyerinya 5. Oke, coba saya gerakkan ya Bu. Coba saya gerakkan. Kira-kira nyerinya berapa Bu? Oke, untuk nyerinya adalah 6 ketika digerakkan. Baik, selanjutnya kita juga melakukan pemeriksaan tes spesifik, di mana seperti 5 times sit to stand test, lalu juga time up and go test. Jadi pasien berjalan memutari lintasan yang telah disediakan, lalu juga mengisi dari modified clinical test of sensory interaction imbalance, jadi melihat dari keseimbangan dari pasiennya juga, lalu juga bisa melakukan Michigan Neuropathy Screening Instrument atau MLSI. Lalu juga kita melakukan pemeriksaan refleks seperti yang sudah dilakukan, bisa refleks asiles, refleks patologi asiles, lalu refleks fisiologis tendon patella. Lalu kita juga melakukan pemeriksaan sensoris seperti yang sudah dilakukan dan melakukan pengukuran antropometri. Untuk diagnosis dari fisioterapi menggunakan International Classification of Function, ada impairment. Yang pertama itu adalah kebas di kedua kaki pasien sesuai dari skenario-nya. Lalu yang kedua terjadinya adanya ulkus pada kedua kaki. Lalu adanya penurunan dari kemampuan ototnya atau MMT-nya. Lalu untuk activity limitation dari pasien tersebut, pasien tidak mampu berdiri lama sehingga aktivitasnya tersebut juga akan terganggu. Lalu karena tadi kakinya kebas, maka hilang keseimbangan pada pasien tersebut. Lalu untuk participation restriction, pasien tidak bisa melakukan aktivitas sosial seperti bekerja, lalu juga untuk olahraga, lalu juga untuk rekreasi tersebut juga akan terganggu. Maka rencana intervensi untuk dari fisioterapi ada tujuan jangka pendek dan tujuan jangka panjang. Untuk tujuan jangka pendek, yang pertama adalah untuk meningkatkan dari kekuatan ototnya. Jadi dari kekuatan otot dari kedua tungkai kita tingkatkan, lalu untuk mengurangi kebas yang dirasakan oleh pasien tersebut, lalu kita juga untuk meningkatkan keseimbangan atau balance dari pasien. Lalu untuk jangka panjang kita dapat meningkatkan, kita harus memfasilitasi atau meningkatkan dari tujuan jangka pendek tersebut. Lalu juga kita mengembalikan aktivitas fungsional dari pasien tersebut. Baiklah, di sini kita akan melakukan intervensi. Nah, untuk intervensi yang pertama itu di sini terdapat sheet lunges, yang mana di sini akan dipraktekkan oleh pasien saya, yaitu Dewi Yulia. Oke, bisa dipraktekkan ya dengan aba-aba 1, 2, 3. Oke. Ya. Lalu untuk gerakan kedua yaitu terdapat one leg stand. Nah, untuk gerakannya bisa dipraktekkan. Itu mengangkat satu kaki seperti ini. Itu yang bergantian.
Selanjutnya yaitu walking exercise. Nah, yang mana di sini itu ada 3. Yang untuk pertama itu jalan biasa. Oke. Untuk yang kedua itu ada jalan mundur. Jalan mundur, ya. Jalan mundur. Lalu yang ketiga itu jalan dengan kaki berjinjing. Oke. Nah, untuk yang selanjutnya itu ada strengthening. Untuk strengthening ini kita menggunakan TheraBand. Nah, yang mana itu posisi pasien duduk, bisa dibantu oleh terapis dan juga bisa dilakukan dengan sendiri. Untuk yang dilakukan sendiri, itu pasien memegang TheraBand lalu dimasukkan ke seperti ini. Untuk yang dibantu terapis, ini untuk dibantu terapis seperti ini. Oke. Terus untuk gerakan selanjutnya yaitu untuk inversi dan juga eversi. Ini untuk inversi. Oke, cukup. Lalu yang untuk eversi seperti ini. Oke, cukup. Terima kasih, sekian video dari kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.